Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel My Tarot Indonesia. Dan kali ini aku akan memberikan pick a pile general reading dengan tema peluang finansial apa yang sedang mendekat kepadamu. Nah, sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah general reading, jadi energinya juga sangat general, bisa resonate ataupun tidak. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan ini bisa tetap menjadi insight ataupun pembelajaran yang bisa kamu gunakan agar lebih baik ke depannya. Oke, karena ini adalah pick a pile. Jadi di sini aku sudah ada 3 pile ya. Ada pile yang ditandai oleh kristal warna merah, kita namakan dia pile 1. Ada pile kedua dengan kristal warna kuning dan ada pile ketiga dengan kristal berwarna pink. Nah, silakan teman-teman kamu pilih salah satu dari pile ini yang paling menarik perhatian kamu atau yang kamu rasa paling sinkron ataupun align dengan energi yang kamu rasakan pada saat ini. Tentunya apabila kamu membutuhkan waktu lebih banyak untuk memilih file, silakan pause videonya. Dan setelah ini kita akan langsung lanjutkan dengan readingan untuk file pertama yang file berwarna kristal merah. Oke teman-teman, untuk teman-teman yang memilih file pertama dengan kristal berwarna merah, kita akan langsung mulai readingannya ya. Di sini aku akan shuffle dulu kartunya. Kita akan ambil total sekitar 6 kartu ya, dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya. Sesuai dengan tema yang kita akan lihat di video kali ini, peluang finansial apa yang sedang mendekat nih kepada kamu. Oke. Di sini aku akan shuffle. Kita akan ambil 6 kartu ya. Di sini kita sudah ada Queen of Swords, ada The Emperor, ada Two of Wands. Di sini kita ada Four of Pentacles. Sorry, lampunya agak silau ya. Ini aku sedikit. Oke, sudah lebih jelas terlihat ya teman-teman ya. Ada Queen of Swords for The Emperor, Two of Wands, ada Nine of Pentacles. Kita akan ambil 2 kartu lagi. Oke, dan kita kemudian akan lihat juga bottom of the deck-nya. Ini ada Three of Wands. Di sini ada Eight of Cups. Oke, sudah terlihat semua kartunya. Oke. Nah, di sini kita lihat di bottom of the deck-nya ada Seven of Cups. Oke, teman-teman. Di sini kalau aku lihat ya, sebenarnya kamu bisa mendapatkan lebih dari satu peluang nih di dalam waktu dekat ini ya, karena mungkin ada beberapa pilihan yang sedang mendekat kepadamu. Nah, bisa jadi itu adalah peluang untuk karir yang baru, peluang untuk bisnis yang baru, ataupun peluang untuk bekerja sama nih, untuk membangun sesuatu bersama, entah bersama rekan, entah bersama partner, entah bersama teman yang kamu percaya juga ya. Jadi bisa lebih dari satu di sini peluang yang mungkin akan datang nih dalam waktu dekat. Kalau aku lihat di sini yang penting kamu untuk sadari adalah bahwa kamu perlu berpikir sedikit lebih teliti ya, jadi lebih rasional lah ya istilahnya untuk membuat keputusan, karena memang tentunya peluang yang datang banyak. Mungkin kamu akan dalam tanda kutip sedikit overwhelming, kok banyak ya peluangnya, yang mana nih yang harus aku ambil. Dan tentunya mungkin kadang-kadang ada batas waktu nih, kamu harus cepat-cepat ambil, kalau enggak nanti keburu hilang kesempatannya, atau enggak kalau kamu terlalu lambat mungkin nanti akhirnya peluang ini mendekat kepada yang lain nih. Nah, misalkan gitu. Nah, tapi sebenarnya kamu tidak perlu khawatir, karena di sini justru yang ditekankan adalah kamu harus memikirkan dengan matang setiap peluang yang ada ataupun setiap peluang yang nanti akan muncul. Tidak perlu terburu-buru langsung mengambil hanya karena takut peluang itu nantinya akan hilang seperti itu. Nah, jadi di sini aku lihat memang beberapa dari kamu sebenarnya aku menangkap energi di mana kamu lumayan mulai merencanakan nih langkah baru sebenarnya ya. Entah ada beberapa dari kamu yang memang dalam tanda kutip merasa agak stuck nih dengan karir kamu, dengan bisnis kamu, ataupun dengan fase di mana kamu sekarang berada gitu. Dan memang kamu secara mental sebenarnya sudah ready ya, sudah siap apabila memang ada peluang ataupun kesempatan yang lebih baik, maka kamu ingin mencoba. Nah, tetapi tentunya karena memang ada dorongan itu di dalam hati kamu dan peluang yang datang mungkin bisa lebih dari satu untuk saat ini. Nah, itulah disitulah kenapa kamu perlu merencanakan ini dengan lebih matang ya, dengan lebih hati-hati, dengan lebih teliti. Tidak semua peluang yang datang tuh harus kamu ambil hanya karena mereka semua memiliki batas waktu yang singkat misalkan, ataupun kamu takut nih
Misalkan bisa jadi peluang itu nggak akan datang lagi, kesempatan karir itu nggak akan datang lagi, atau kesempatan bisnis itu nggak akan datang lagi, sehingga nanti malah kamu mengambil secara terburu-buru, tidak dipikirkan dengan matang, dan malah nanti kamu menemukan konsekuensi yang sebenarnya tidak kamu ekspektasikan sebelumnya. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa blind spot juga ya yang perlu kamu ketahui, ataupun sedikit hal ataupun awareness yang perlu kamu ketahui adalah kemungkinan peluang ini bisa datang, tetapi agak sedikit menuntut kamu nih harus keluar dari zona nyaman kamu. Jadi aslinya entah dari pola lama, pekerjaan, ataupun cara berpikir kamu yang lama. Istilahnya bisa jadi peluang ini nggak terlalu sesuai dengan pekerjaan yang selama ini kamu tekuni, ataupun misalkan kemampuan yang selama ini kamu cukup pede gitu. Bisa jadi ini sebenarnya benar-benar ranah yang baru ya, ranah yang baru, kesempatan yang baru, mungkin segala sesuatunya itu terasa masih asing, sehingga di satu sisi ada challenge-nya, tapi ada rasa khawatirnya juga. Sebenarnya bisa nggak ya aku menjalaninya? Mungkin akan ada kekhawatiran seperti itu yang muncul nanti ketika peluang itu mendekat. Gitu. Nah, tetapi di sini memang direkomendasikan setelah kamu berpikir dengan matang, kamu harus sedikit lebih berani juga nih untuk keluar dari zona nyaman kamu, gitu. Nah, karena memang tentunya semua peluang itu ada pro dan kontra ya, ada kelebihan dan ada kekurangannya, gitu. Kalau kulihat di sini, kalau memang kamu berhasil berhasil menetapkan pilihan terhadap peluang yang memang sudah kamu rencanakan dengan matang, bisa jadi memang itu akan menjadi potensi penghasilan yang memang bisa cukup menghasilkan ya untuk kamu. Beberapa malah aku lihat mungkin bisa jadi suatu potensi penghasilan jangka panjang, malah aku bilang gitu. Nah, tentunya balik lagi, karena ini bisa lebih dari satu, pikirkan dengan matang, tidak perlu terburu-buru, tidak perlu diambil semua ya tentunya. Tentu aja bukan karena kita serakah ya, tetapi karena memang kadang nggak semua peluang itu harus diambil hanya karena kita takut kehilangan. Kadangkala justru peluang terbaik adalah peluang yang memang kita ambil secara sadar, secara rasional setelah kita mempertimbangkan pro dan kontranya, dan memang kita siap untuk berkomitmen ataupun keluar dari zona nyaman tersebut untuk memaksimalkan peluang itu dan melihat potensi penghasilannya di masa depan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk yang memilih PAL 1. Mudah-mudahan kamu bisa mempersiapkan mental kamu nih untuk melihat kesempatan-kesempatan yang mungkin akan datang kepadamu di waktu dekat dan bisa mengambil langkah yang paling tepat untuk kamu. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu ya untuk general reading kita untuk file pertama. Kita akan langsung lanjutkan dengan readingan file yang kedua ya. Oke teman-teman, kita akan mulai dengan readingan yang kedua ya. Untuk teman-teman yang memilih file kedua dengan kristal berwarna kuning ya, kita akan langsung lihat bagaimana nih energinya kira-kira sesuai dengan tema kita ya. Untuk hari ini, peluang finansial apa yang sedang mendekat kepada kamu? Untuk teman-teman yang memilih file nomor 2, kita akan coba lihat nih energinya dari total 6 kartu ya. Kita akan buka 6 kartu dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya. Di sini kita sudah ada apa ini? Seven of Wands, Page of Wands, dan ada The Wheel of Fortune. Sebentar, ini agak buram. Ya, oke. Oke, di sini kita sudah ada 3 ya, Seven of Wands, Page of Wands, ada Wheel of Fortune. Kita akan ambil 3 lagi ya. Oke. Ini teman-teman bisa melihat kartunya dengan jelas ya. Kalau ya menurutku aku cukup jelas ya. Aku takut agak lightingnya agak kurang ya. Oke, tapi mudah-mudahan bisa tetap terlihat jelas ya. Ada Five of Swords di sini. Kita akan ambil 2 kartu lagi. Ups, terlalu banyak. Oke, di sini kita ambil energi yang paling keras aja ya. Jadi memang ada The Lovers di sini. Oh, ada peluang kerjasama. Oke. Ini bocoran sedikit ya, ada The Lovers soalnya. Di sini ada Three of Cups juga. Ada peluang kerjasama dan kolaborasi, sedikit bocoran. Dan di sini kita ada bottom of the deck-nya adalah Six of Cups. Oke, teman-teman yang memilih file nomor 2, di sini kita sudah ada 6 kartu dan bottom of the deck-nya ya. Oke, di sini kalau aku lihat peluang finansial yang paling mungkin mendekat kepada kamu adalah
adanya suatu kesempatan untuk berkolaborasi. Nah, di sini energinya cukup kerasa ya, cukup kencang, cukup jelas bahwa peluang yang memang paling mungkin mendekati ke kamu itu adalah peluang kolaborasi ataupun kerjasama ya. Tentunya ini bisa banyak hal ya, karena ini temanya general ya. Bisa jadi peluang untuk bekerja sama dalam membangun suatu bisnis baru, bisa jadi peluang untuk kerjasama dalam membangun mungkin suatu side job baru, bisa jadi, atau mungkin peluang untuk berinvestasi, itu juga bisa jadi, atau mungkin juga peluang untuk meniti karir yang baru, yang tentunya artinya kamu mendapatkan koneksi dari orang lain seperti itu. Jadi memang di sini kalau aku lihat peluangnya itu datang dari orang lain, tepatnya koneksi kamu, karena di sini ada The Lovers, Three of Cups, dan bottom of the decknya Six of Cups. Semuanya itu adalah berbau-bau adalah orang lain, istilahnya pihak lain lah ya, istilahnya gitu. Tapi di sini memang uniknya ada Five of Swords nih. Five of Swords itu adalah kebimbangan di masa lalu. Nah, jadi memang kalau aku melihat energinya agak sedikit bertabrakan dengan dalam tanda kutip masa lalu kamu. Bukan berarti masa lalu kamu yang bagaimana-bagaimana ya. Lebih ke mungkin ada beberapa dari kamu pernah dulu mungkin mempercayai seseorang ataupun memiliki pengalaman yang kurang enak ataupun kurang sesuai dengan ekspektasi ketika kamu memutuskan untuk bekerja sama dengan orang lain, entah dengan teman kamu, keluarga kamu, relasi kamu, kenalan kamu, bisa jadi siapapun, dan ternyata memang berakhir dengan tidak enak, ataupun selama dalam proses kamu sadar nih bahwa dalam tanda kutip kenal dengan baik aja nggak cukup loh gitu. Harus ada satu kesamaan visi, harus ada satu kesamaan sudut pandang, harus ada satu kesamaan dalam hal melihat bagaimana kalian bisa menanggulangi ataupun menghadapi tantangan yang mungkin muncul. Nah, itu semua kamu sudah sadar. Jadi kamu udah nggak bisa lagi nih bilang, oh ada orang yang ajak kerjasama, yuk gas gitu. Nah, kamu udah nggak bisa, karena secara default kamu sudah langsung melihat ke masa lalu kamu. Nah, padahal tantangannya justru peluang yang mungkin mendekat ke kamu bisa jadi datang dari koneksi lainnya kamu lagi nih. Nah, jadi agak kebentur memang energinya. Di satu sisi peluangnya datang dari orang lain, di satu sisi kamu masih ada energi masa lalu yang dalam tanda kutip masih agak sedikit hati-hati nih dalam menerima ajakan-ajakan untuk bekerja sama ataupun berkolaborasi dengan orang yang baru. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau aku lihat di sini ya, peluang tersebut bisa jadi datangnya nggak terlalu tiba-tiba nih. Bisa jadi pelan-pelan, bisa jadi tiba-tiba. Mungkin kamu lagi kerja, mungkin kamu lagi mendapati, istilahnya lagi menjalin rutinitas kamu nih, tiba-tiba bisa jadi ada koneksi kamu yang lama tiba-tiba muncul, nanyain kabar, kalian ngechat, kalian ngobrol-ngobrol, kalian iseng-iseng doang gitu. Tiba-tiba ternyata bisa jadi ada satu pembahasan yang menarik nih, yang tiba-tiba kok kayaknya pas ya, aku juga lagi nyari itu loh. Oh, ternyata dia juga lagi nyari. Nah, jadi memang bukan sesuatu, kalau aku lihat peluangnya nggak akan datang secara tiba-tiba banget ya. Nggak tiba-tiba kamu nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ada yang datang, bro ada bisnis nih, yuk jalan. Enggak. Tapi ini bisa jadi pelan-pelan, kamu tiba-tiba ketemu orang yang dulu kamu keep kontak lagi, terus kadang dari ngobrol-ngobrol itu kamu mengetahui ternyata dia sedang mencari sesuatu yang sama nih. Nah, bisa jadi peluangnya itu lebih ke seperti itu ya, jadi pelan-pelan muncul. Kalau aku lihat potensi berkembangnya ini memang ya, kalau aku boleh jujur, ini masih agak abu-abu ya. Tetapi kalau dibilang worth atau enggak untuk diambil, ini cukup worth ya. Karena di sini ada Wheel of Fortune, bisa jadi ini karena di sini memang aku nggak ngelihat ada kartu perubahan yang besar ya seperti The Tower ataupun The World, tapi sebagai gantinya ada The Wheel of Fortune. Jadi memang aku belum bisa memastikan apakah potensinya itu akan seberapa besar. Nah, tetapi memang karena ada Wheel of Fortune, bisa jadi ini titik balik, bisa jadi titik balik kamu. Kalau mungkin bahasa lebih gampangnya itu bisa jadi batu loncatan lah ya, mentok-mentok gitu istilahnya, seperti itu. Jadi memang peluang ini sedikit perlu kamu aware, mungkin perlu kamu pertimbangkan dengan matang dulu ya, karena bagaimanapun ada Five of Swords yang memang nggak bisa dipungkiri ada sedikit keraguan karena pengalaman masa lalu kamu yang bisa jadi tantangan, tetapi juga di satu sisi bisa membantu kamu untuk menimbang kalau memang kamu mau menerima peluang ini, bagaimana agar kamu bisa memastikan nantinya kamu bisa berjalan dengan lebih seimbang dengan
siapapun partner ataupun siapapun potensi networking ataupun koneksi yang akan mengenalkan kamu kepada peluang tersebut. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi good luck ya untuk kamu, persiapkan mental kamu, tentunya buka hati kamu ya, istilahnya open minded lah ya. Oke, dan pastikan kamu tidak terlalu terburu-buru, tapi juga jangan membiarkan masa lalu kamu untuk menghalangi kamu mungkin untuk mendapatkan batu loncatan yang bisa jadi memiliki potensi besar untuk kamu ke depannya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman yang memilih file nomor 2 ya, terima kasih sudah mendengar readingannya. Kalau begitu setelah ini kita akan langsung lanjut dengan file readingan ketiga. Oke teman-teman, kita akan langsung lanjutkan dengan file readingan nomor 3 ya. Ini untuk teman-teman yang memilih file nomor 3 dengan kristal warna pink. Kita akan langsung shuffle kartunya. Dan kita akan ambil total 6 kartu ya untuk melihat energi peluang finansial apa nih yang sedang mendekat kepada kamu saat ini. Dalam waktu dekat lah ya istilahnya. Kita lihat ada Ten of Cups, The Chariot, ada Four of Cups. Ten of Pentacles. Ten of Pentacles sama Ten of Cups. Oke. Bocoran sedikit nih, lumayan besar. Sedih. Tapi kita lihat lagi ya, ini baru dari yang pertama aja, karena ada Ten of Cups dan Ten of Pentacles. Oh, tapi tetap ada Three of Swords ya, teman-teman. Memang hidup tidak selalu mulus ya, apalagi yang memang namanya finansial ya. Tapi tenang aja, kita akan bedah ya untuk readingannya. Jadi jangan langsung kaget atau waduh ada apa nih. Tenang. Kita anggap ini sebagai insight yang bisa membantu kamu agar peluang ini ketika datang bisa kamu sikapi ataupun bisa kamu ambil secara optimal gitu ya. Oke, teman-teman yang memilih file nomor 3. Ini aku kasih kabar baiknya dulu ya. Kabar yang paling baiknya adalah karena ada Ten of Cups dan ada Ten of Pentacles. Nah, memang peluang finansial apapun lah ya, bisa dalam bentuk karir, bisa dalam bentuk bisnis, bisa dalam bentuk kesempatan apapun ya. Ini memang cenderung sifatnya lebih jangka panjang di sini. Kalau memang yang aku lihat, karena ada Ten of Pentacles. Ten of Pentacles itu dalam finansial sering kali dihubungkan dengan aset jangka panjang ataupun kekayaan. Ya kalau kita bilang kekayaan jangka panjang lah ya. Tetapi di sini kita kan nggak mau muluk ya bilang. Jadi aku bisa pastikan ini lebih ke sesuatu yang bersifat jangka panjang. Jadi nggak hanya sementara. Kesempatan ataupun peluang finansial bisa datang ke kamu. Dan ada Ten of Cups. Memang hasil yang akan didapatkan itu akan lumayan begitu ya. Jadi ada Ten of Pentacles, Ten of Cups. Ini kalau bisa dibilang kalau dalam readingan finansial ini kayak dua kartu emas yang semua orang kayaknya berharap dapat lah ya istilahnya, dan kamu beruntung sebenarnya bisa dapat dua kartu ini, Ten of Cups dan Ten of Pentacles di sini. Nah, tapi ada tapinya nih. Di sini karena aku lihat ada Three of Swords dan ada Four of Cups juga. Jadi memang kamu perlu lihat nanti, peluang ini besar, peluang ini jangka panjang, peluang ini sangat menjanjikan. Nah, tetapi memang juga resikonya itu lumayan serius ya di sini. Three of Swords itu pertimbangan yang matang ya. Pertimbangan yang matang bisa juga dipengaruhi pengalaman. Nah, karena aku lihat beberapa dari kamu ya, pernah ada pengalaman yang kurang enak juga di masa lalu ya, yang berhubungan dengan entah aset, entah karir, entah keuangan yang memang jangka panjang. Ya kalau mungkin salah satu contoh bisa jadi dari kamu dulu pernah dalam tanda kutip ya dikecewakan, entah kena tipu, entah kamu sudah berinvestasi banyak ternyata hasilnya nggak sesuai, atau amit-amit investasi bodong gitu. Ada ada masa lalu seperti itu, makanya sekarang kamu jadi amat sangat super ekstremis kritis untuk peluang-peluang seperti itu gitu. Jadi agak sedikit bertolak belakang nih energinya. Di satu sisi peluang yang datang memang jangka panjang, tapi di satu sisi karena ada pengalaman masa lalu kamu yang pernah dalam tanda kutip kecewa terhadap ya semua, bukan nggak semua ya, tetapi karena memang dari situ kamu juga mendapati kerugian yang lumayan, yang menurut kamu itu bisa cukup mengubah hidup kamu juga. Makanya kamu di sini bisa jadi malah agak sedikit, beneran ini datang, beneran ini harus aku ambil, jangan-jangan
Jangan-jangan, nah ada rasa seperti itu ketika ini datang. Nah, itu yang perlu kamu sadari di situ. Di sini makanya kalau aku lihat strategi yang paling benar adalah tidak perlu terlalu terburu-buru ya. Nah, oke. Nah, di sini jadi uniknya adalah walaupun peluangnya besar dan peluangnya itu jangka panjang, kamu tidak perlu terburu-buru untuk mengambil keputusan. Nah, kamu memang harus melihat lagi nih pro dan kontra dari peluang tersebut ataupun kesempatan tersebut. Benar nggak bisa dipercaya? Apakah terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Atau too good to be true ya kalau kita bilang? Ataukah memang masih make sense dalam hal apa yang kamu harus investasikan ataupun korbankan dengan potensi pendapatan yang bisa kamu ambil? Di sini karena bottom of the deck-nya ada King of Wands. Sebenarnya kalau aku lihat di sini ya, kamu itu orangnya cukup visioner ya. King of Wands itu bisa dibilang kalau orang yang dapat King of Wands bisa dibilang tuh rata-rata orangnya visioner. Kamu itu nggak hanya berpikir, oh ya udahlah yang penting hari ini bisa makan, ya udahlah yang penting besok masih hidup, ya udahlah yang penting bulan depan masih ada tabungan. Enggak. Kamu itu tipe orang yang bisa berpikir mungkin 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun ke depan, bahkan 10 tahun ke depan, bahkan bertahun-tahun ke depan. Kamu sudah bisa membayangkan nih nanti aku dalam 5 tahun ke depan mau ingin seperti ini hidupnya, ataupun 10 tahun aku berharap bisa begini, bisa A, bisa B, bisa C gitu. Jadi kamu orangnya itu visioner. Nah, jadi memang peluang ini itu agak sedikit tricky ya. Di satu sisi besar dan jangka panjang, di satu sisi memang kamu harus mempertimbangkan dengan sangat matang ataupun dengan sangat hati-hati. Apalagi kamu sudah pernah kena pengalaman yang kurang baik ya di dulu. Yang dulu gitu ya, yang mungkin cukup mengecewakan gitu. Jadi memang kamu harus sedikit lebih hati-hati. Nah, di sini kalau aku lihat beberapa dari kamu bahkan sebenarnya udah mulai agak ngerasa nih, sudah mulai muncul nih peluang-peluangnya, mungkin sudah mulai agak-agak kelihatan gitu lah ya, sudah kelihatan tanda-tandanya ini kayaknya kesempatan yang dimaksud oleh readingan ini deh gitu. Nah, tapi memang tetap kamu harus lihat dari sudut pandang yang berbeda ya, nggak hanya dari pro dan kontra semata-mata dari satu sisi ya. Mungkin kamu bisa tanya orang-orang yang lebih berpengalaman, kamu mencari referensi yang lebih banyak dulu sebelum akhirnya kamu mengambil keputusan. Nah, kalau pertanyaan besarnya adalah apakah peluang ini bisa sebaiknya kamu ambil ataupun tidak? Jawabannya adalah tergantung pada akhirnya akan tergantung dengan visi jangka panjang kamu. Sekali lagi bottom of the deck-nya King of Wands ya, jadi energi dasar yang mendasari nanti pertimbangan kamu yang paling utama adalah seberapa kamu yakin dengan pilihan ini. Kalau memang itu sesuai, sudah kamu pertimbangkan dengan matang, kamu sudah tahu pro dan kontranya, kamu sudah mempertimbangkan segala konsekuensi yang mungkin kamu bisa istilahnya kamu bisa alami dengan mengambil kesempatan ini, dan pada akhirnya tetap logika dan hati kamu mengatakan oke, aku mau coba, ini worth untuk diambil. Tetapi jika memang ada suara hati yang berbisik kepada kamu, kayaknya enggak deh, kayaknya ini nggak terlalu sejalan deh dengan apa yang aku ingin pikir, apa yang aku ingin raih, atau enggak kayaknya ini terlalu muluk-muluk deh, kayaknya mencurigakan deh. Nah, berarti memang intuisi itu perlu kamu dengarkan juga seperti itu. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk peluang finansial kamu. Untuk teman-teman yang memilih pile nomor 3, mudah-mudahan ini bisa menjadi pertimbangan dan insight baru ya, agar kamu tidak salah mengambil langkah ke depannya. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk readingan kita pada hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mendengarkan readingan untuk ketiga pile kita pada hari ini. Dan sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Salam semesta dan semoga semesta selalu membawa kita ke arah yang lebih baik.